Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Menjaga konsistensi Ramadan. Teduhnya berada di tengah kebun kurma. Hanya orang kaya yang bisa punya perkebunan kurma di Madinah ini. Al-Kisah Umar bin Khattab hendak menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 266. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayat. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini bahwa ini adalah perumpamaan seseorang yang melakukan ketaatan di masa mudanya, lalu kemudian setan menyesatkannya di masa tuanya, sehingga kemudian dia bermaksiat. Sebagaimana pemilik kebun sebetulnya membutuhkan hasil panennya di masa tuanya. Umar bin Khattab kemudian menjelaskan ayat ini tentang orang-orang yang tidak konsisten dalam ibadahnya. Dia merasa puas. Karena merasa puas dengan kebaikan-kebaikannya, maka setan pun menyesatkannya. Sehingga di akhirat kelak, dia bangkrut. Akibat maksiat yang dilakukan di masa tuanya itulah, sehingga terhapuslah semua ibadah-ibadah yang dilakukan di masa mudanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Ini saatnya untuk kita mawas diri dari semua yang bakal menghanguskan amal ibadah. Karena itu, jaga konsistensi Ramadan. Untuk menjaga konsistensi Ramadan, pertama, teruslah memotivasi diri, bersemangat dalam ibadah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Sehingga yang kedua, tertutup pintu setan untuk menyesatkan kita dari ibadah dan ketaatan itu. Menjaga konsistensi ibadah di Ramadan dan di luar Ramadan. Sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, bangun malam, istighfar di sepertiga akhir malam. Tetaplah lakukan itu di luar Ramadan. Juga ketaatan-ketaatan, memberi makan orang miskin, memberi makan orang yang dikenal dan tidak dikenal saat iftar, bersilaturahim, memaafkan, bergaya hidup sedekah. Tetaplah konsisten menjalankan ini di luar Ramadan agar terjadi konsistensi Ramadan. Selanjutnya adalah tutup pintu setan. Di Ramadan, Allah yang ikat setan. Di luar Ramadan, kita yang mengikat setan. Ya, supaya bisa terjadi konsistensi ketaatan di luar Ramadan. Khususnya dalam hal rezeki. Rasulullah SAW pernah berdoa begini. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqidha'i hayati. Ya Allah, berikanlah keluasan rezekimu pada kami saat usia tua kami. Ya Allah, berikanlah keluasan rezekimu kepada kami di penghujung hayat kami. Ini semua agar tidak menjadi orang yang bangkrut,
seperti kisah pemilik kebun. Karena kaya raya, kemudian dia bermaksiat. Seperti orang yang tidak konsisten dalam beribadah, lalu di masa tuanya bermaksiat, sehingga bangkrut di akhiratnya kelak. Padahal, seperti pemilik kebun tadi, hajat terhadap panennya itu ketika anak-anaknya nanti sudah besar, sementara itu hangus di usia dia masih muda. Begitulah pada akhirnya orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak karena bermaksiat di masa tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al awsa rizqika alayya inda kibari sinni wa inqidha'i umri. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluasan rezekimu di usia tua kami. Jangan kau jadikan kami orang yang kufur kepada rezekimu di masa tua kami. Mampukanlah kami tetap istiqamah dalam ibadah dan ketaatan di masa lapangnya rezeki dan di masa sempitnya rezeki. Ya Allah, berikan keluasan rezekimu kepada kami di penghujung usia kami, agar kami senantiasa berbuat taat kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin.